Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alana khalifatan fil ardh lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Salah satu ulama yang paling terkenal di dalam Al-Quran yang mendapat hikmah dan sukses mendidik anaknya adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini ada yang mengatakan dia seorang hakim, ada juga yang mengatakan sahabat dia seorang yang bekerja mengambil kayu dari hutan. Tetapi yang jelas namanya dipuji Allah, diagungkan Allah karena kebijaksanaannya dan nasihat-nasihatnya yang luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasulnya, sehingga dicatatkanlah kehidupannya di dalam Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini kita bisa melihat bagaimana dan apa nasihat-nasihat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya, bagaimana materi didikannya kepada anaknya, apa yang dia sampaikan sehingga dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nama Luqman ini disebut sebagai surah dalam Al-Quran nomor 31, namanya surah Luqman. Surah Luqman ayat 13 mengatakan, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'zuhu. Ingatlah, kata Allah, tatkala Luqman memberi nasihat kepada anaknya, dia memberikan mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Yang pertama dia sampaikan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah kepada apapun, karena mensekutukan Allah itu adalah dosa kejaliman yang sangat besar. Ini artinya yang pertama kali ditanamkan Luqman Hakim kepada anaknya adalah tauhid. Bagaimana dia bisa mengenali Allah, mentauhidkan Allah, meyakininya Allah, meyakini Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada serupanya dengan makhluk, tidak ada setaranya, tidak ada tandingannya, ya, yang menguasai segala-galanya dan membagi rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Dialah yang membagi-bagi rezeki di antara seluruh miliaran hambanya, dia yang mengatur semuanya. Ini tauhid. Jadi memang yang pertama ditanamkan kepada anak-anak kita adalah tauhid, supaya dia kuat, kokoh jiwa kepribadiannya, tidak mudah goyang, tidak punah terpengaruh, karena dia punya pegangan Allah yang gaib, yang selalu dirasakan keberadaannya, nyata sebenarnya keberadaan Allah itu, baik dalam kehidupan kita maupun dalam pandangan mata hati kita. Kemudian yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi aymaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anak-anak sekarang, Bapak Ibu, kita saksikan semakin lama tampaknya anak-anak ini banyak yang semakin melawan, durhaka sama orang tuanya.
Padahal orang tua itu adalah merupakan keramat hidup. Kalau mau kita perhatikan secara seksama, saya perhatikan manusia. Semua orang-orang yang durhaka sama orang tuanya gagal hidupnya. Kayaknya nggak ada yang sukses, ya. Maka diberikan contoh kita di Padang itu ada Malin Kundang yang jasadnya jadi batu dikutuk oleh orang tuanya. Karena begitu sakitnya hati orang tuanya, sudah membesarkannya, menafkahinya dengan susah payah, anak semata wayang, tiba-tiba berlayar sukses jadi pedagang besar, nikah sama seorang putri, pulang-pulang malah tidak mengakui orang tuanya. Sakit sekali hati sang ibu, sehingga sang ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau matikan Malin Kundang sebelum engkau mengajabnya, menurunkan kepadanya bala. Maka langsung disambar petir, dan langsung ketika mau berangkat Malin Kundang menjadi batu. Dan sebenarnya itu kisahnya nyata, walaupun orang bilang legenda, kisah rakyat. Karena orang-orang tua dulu, orang soleh, doa-doanya itu makbul, ngasuh anak ikhlas, hati mereka berbeda dengan hati orang-orang sekarang, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai-sampai kalau kita perhatikan juga Uwais Al-Qarni, kenapa dia bisa menjadi wali kutub? Salah satunya ya karena orang tuanya. Ya, maka orang tua itu adalah surga atau neraka kita di bumi. Neraka kita sangat menentukan apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Cuma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menyampaikan hal yang seperti ini kadang-kadang kita sulit langsung. Makanya anak-anak itu yang menyampaikan hal seperti ini, guru di sekolah, ustaz, ya, berikan motivasi kepada anak-anak jangan sampai mendurhakai orang tua yang sudah mengandung, menyusui, membesarkan, yang ngasih makan. Kebanyakan orang tua itu lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya, apalagi ibu. Ya, dia asuh terus. Bahkan kadang-kadang dia korbankan dirinya. Dia kadang-kadang lupa dia mengurus mukanya, wajahnya, dirinya. Yang diurusnya bayinya lebih diutamakannya. Untuk apa? Itu menunjukkan betapa sayangnya seorang ibu. Maka Nabi sendiri ketika orang bertanya, sahabat, ya Rasul, siapalah manusia di bumi ini yang paling wajib kupergauli dengan baik? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi Rasul? Ibumu, sampai 3 kali, baru ayahmu. Kenapa? Karena memang ibu itu termasuk orang yang paling banyak pengorbanannya kepada kita, ya, pada orang tua. Kalau kepada orang tua yang nampak, yang sangat berjasa kepada diri kita, kita tidak mampu bersyukur, bagaimana kita mau bersyukur dengan Allah yang tak nampak mata? Yang nampak di mata kita saja sangat berjasa, kita enggak patuhi, enggak bersyukur. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah yang tak nampak? Maka didahului dulu dari tauhid kepada Allah, baru kepada orang tua. Karena mensyukuri orang tua itu sama dengan mensyukuri Allah. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tuamu, tempat aku menghidupkan, menitipkanmu di dalam rahim mereka. Dan semua kalian akan kembali kepadaku, kata Allah. Yang ketiga, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Nah, kalau seandainya orang tua itu mengajak kita untuk mensekutukan Allah, nah itu boleh kita nolak, tetapi tetap fala tuti'huma, jangan dipatuhi, kata Allah. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baik kepada orang tua itu enggak putus. Walaupun orang tua kita kafir, walaupun orang tua kita mungkin terlibat narkoba, ada orang tuanya yang macam-macam, yang koruptor masuk penjara, tetap kewajiban buat baik itu enggak boleh putus. Nabi Ibrahim orang tuanya buat patung, nyembah berhala. Apakah Allah memutus perintah untuk berbuat baik? Tidak. Tetap diperintah Allah, buat baiklah kepada mereka. Karena mereka memang orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu,
Ditanamkan lagi tauhid, keyakinan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakharatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Ini masalah keyakinan terhadap balasan seluruh perbuatan. Hai anakku, kalau ada seberat biji jarrah, sebesar atom saja, sebesar atom kebaikan keburukan yang kau lakukan, dan sebesar atom itu kebaikan keburukan itu terdapat fi sakhratin, di dalam batu nggak ada orang lihat, au fis samawati, atau di ujung langit sana, au fil ardi, atau di dalam dasar bumi sana, ya Allah, pasti Allah memberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ayat ini turun ya, ketika itu Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa benar walaupun kecil dosa kita pasti dibalas Allah dengan keburukan?" Ya iya. Nah, bagaimana contohnya? Ketika engkau buat dosa kecil saja, diperlihatkan Allah engkau kepada yang tak kau senangi. Itu bahagian cara Allah menghapuskan dosa kecilmu. Jadi kalau kita berbuat dosa kecil, diperlihatkan Allah kita dengan tingkah orang yang buat kita jengkel, itu sebenarnya untuk menebus dosa kita, Pak. Itu makanya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun seberat biji jarrah dosa kita itu dibalas. Ya. Buat dosa kecil kita enggak sadar kita, tahu-tahu di jalan ditunjukkan Allah sama kita yang ngaum motor depan kita buat kita kaget. Wah, apakah kita sabar atau kita maki atau gimana? Nah, itu sebenarnya ketika Allah menunjukkan hal yang menjengkelkan sama kita, itu sebenarnya balasan dari dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil. Itu kata Nabi SAW menjelaskan ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada dosa atau pahala, perbuatan baik atau perbuatan dosa, kejahatan yang tidak dibalas Allah. Semuanya diberbalas. Nah, kalau orang Hindu Buddha mengatakan karma. Kalau dalam Islam bahasanya ya balasan dunia dan akhirat. Gak ada yang bebas dari balasan. Makanya kita harus terus-menerus mohon ampun kepada Allah. Nabi ngajarkan kita 70 kali minimal atau 100 kali minimal istighfar, mohon ampun. Karena kadang kita gak sadar dosa-dosa kecil kita pasti ada, gak bisa kita lepas dari dosa. Maka anak-anak kita pun diberi keyakinan, walaupun kau kecil, di mana kau pun pasti Allah lihat, pasti dosamu, kejahatanmu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari kecil kumpulkan kebaikan-kebaikanmu supaya nanti engkau berhasil. Waktu engkau tua baru kau menuai hasilnya. Tapi kalau dari kecil engkau tidak membuat kebaikan, banyak buat kejahatan, bagaimana kau mau berhasil di waktu tua? Karena semua perbuatan dosa atau kebaikan pasti dibalas Allah di dunia dan di akhirat balasannya. Tidak hanya di akhirat saja, dunia pun dibalas. Kalau enggak percaya, durhakalah sama orang tua, dibalas Allah di dunia. Ya, itu termasuk balasan ajab yang paling cepat. Ya. Masyarul muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berkaitan dengan tauhid, keyakinan ya, balasan terhadap perbuatan. Kemudian yang berikutnya baru diperintahkan ya bunayya aqimis shalah, barulah dirikan salat. Udah muncul keyakinan kepada Allah, baru dirikan salat. Maka dilatihlah anak-anak salat. Wa'mur bil ma'ruf, berbuat yang baik. Nah, kalau ada temanmu buat nakal, jangan kau ikut, nasihati dia, ingatkan, enggak boleh gitu kata orang tuaku, kata bapak ayahku, makku, enggak boleh. Nah, gitu kan. Dari kecil dia sudah diajari menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar. Wasbir ala ma asabak, dididik dia sabar. Ya. Misalnya kamar mandi kita hanya ada 1 atau 2, anak kita 5 atau 7 hurung di rumah itu ngantri, didik sabar, contohkan dia kesabaran. Ya, siapa dalam kamar mandi? Nah, ketika abangnya dalam kamar mandi, ya sudah kita tunggu, contohkan. Jangan sampai mereka menggerutu sampai marah-marah, sampai menendang-nendang pintu kamar mandi, gara-gara tidak mau antri sama abangnya sama kakaknya. Jadi dilatih. Di dalam rumah pun kita latih mereka bersabar. Dan itu harus kita contohkan. Karena kita kepala keluarga,
supaya turun sifat sabar itu, kita harus mencontohkan kepada anak-anak kita. Kalau kita tidak sabar, maka anak-anak kita pun nanti akan mencontoh, bahkan bisa jadi lebih parah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah membantu kita untuk memberi tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian, wala tusa'ir raqdaka linnas wala tamshi bil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau memalingkan mukamu karena sombong, sok-sok kali sama orang. Jangan kau jalan di muka bumi dengan marha, dengan merasa hebat, merasa sombong, angkuh. Ini didikan supaya rendah hati anak kita, supaya berakhlak. Jangan sampai dia menjadi orang sombong. Kita ini diciptakan Allah dari setetes yang hina, air yang hina ini gak ada harganya, dijual di pasar juga gak ada yang mau beli, dibuang-buang orang semua. Itulah bahan penciptaan kita. Kita ini gak ada apa-apanya. Datang kita ke muka bumi gak bawa apa-apa, cuman bawa darah doang sama badan. Kembali kita kepada Allah pun gak bawa apa-apa, cuman bawa kain kapan sama tempat kuburan, ya. Itu saja yang kita bawa. Maka itu apa yang kita sombongkan? Apa yang mau disombongkan? Sehebat-hebat orang mati, mau 30 tahun berkuasa mati, mau konglomerat 30 tahun mati juga. Terus yang mau disombongkan apa? Mau jadi tanah semua kok. Ini pendidikan supaya rendah hati. Artinya setelah hubungan kepada Allah tauhidnya bagus, kepada orang tua keluarganya bagus, kepada masyarakat juga tawadu, tidak sombong. Ya, waqshid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswat la sautul hamir. Sederhanakanlah berjalanmu. Ya, berjalan tuh jangan suka pakai baju-baju terlalu mewah depan orang ramai, buat orang cemburu. Meskipun kita orang kaya, bersikap sederhana saja. Tidak usah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan berlebihan, ya. Baik dalam mobil, dalam penampilan harta, dalam pakaian, enggak usah terlalu berlebih-lebihan, norak. Allah dan Rasulnya enggak suka. Waqdud min sautika, dan rendahkan suaramu. Jangan suka bentak-bentak orang tua. Orang yang lebih tua jangan dibentak, suara kita enggak boleh lebih keras. Rendah. Biasakan lemah lembut. Biasakan bahasanya lemah lembut. Pilihan katanya pun yang bagus, yang sopan. Karena suara yang paling dibenci Allah adalah suara la sautul hamir, suara keledai yang melengking-lengking, menjerit-jerit. Maka suara orang yang menjerit-jerit itu, kalau di stasiun-stasiun mobil itu, wow, jerit-jerit itu paling tidak suka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa pendidikan nasihat yang disampaikan oleh Luqman Hakim. Mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak langkahnya, dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang tua yang bijaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.